Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya berada di ruang dekan. Rotok sangar ya. Ini adalah di ruang dekannya FKM IK. Oh, FKM IK. IK-nya apa, Bu? Dan ilmu kesehatan. Oh, dan ilmu kesehatan di Univet Bantara. Nah, ini kadang-kadang salah sebut antara Bentara sama Bantara. Bu Warti. Oke, ini adalah ibu dekan kita. Berarti nggak paling cantik ya, Bu ya? Tidak. Tapi ada yang paling ganteng nggak di sini? Iya, kalau yang paling ganteng ada, Pak. Karena itu tadi ya, kita baru ngobrol. Jadi kadang-kadang identik ya, orang di kesehatan itu identik dengan wanita ya, Bu ya? Ya, leres, Pak. Kayaknya 1:80 kali, Pak ya. Lebih banyak perempuan. Jadi kalau ngajar di kelas juga sama nih. Yang kami ajar juga sama. Jadi laki-laki mungkin ini mungkin hanya ya 1:4 lah. Jadi kalau pasti, karena kalau FKM itu kalau di tempat lain itu terkenal dengan fakultas kebanyakan muslimah, Pak. Jadi memang lebih banyak perempuannya daripada laki-laki gitu. Nah, Bu, kalau di FKM IK sendiri itu prodinya ada berapa? Nah, kami di FKM IK ada 2 prodi sampai saat ini. Yang pertama ada prodi S1 Kesehatan Masyarakat, kemudian yang kedua prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Jadi keduanya kami sudah terakreditasi baik sekali. Jadi per Maret kemarin di tahun 2024 ini kami yang D3 KMIK kami mendapatkan akreditasi baik sekali. Jadi ini GRES, Pak, baru gitu. Non saya, Bu, kalau di prodi ini yang S3 sudah ada dosennya atau ya? Dosennya saat ini ada beberapa dosen yang saat ini sedang studi lanjut. Oh, tapi kan tetap bisa nyalonkan jadi asesor. Itu maksud saya, Bu. Kalau jadi asesor itu ada ketentuannya, Pak. Jadi ada S3, kemudian kayaknya kami belum memenuhi itu jabatan fungsional. Ya, ada jabatan fungsional juga yang menjadi syarat. Paling tidak kayaknya lektor, Pak. Loh, yang lektor kan belum banyak. Belum. Nah ini? Belum. Parah ya. Masih ini dalam proses pengajuan. Jadi masalahnya apa sih kok dosen itu? Kan kalau di tempat umum saya tahu, memang sih masalah kok kan kawian lah, sibuk lah. Nah kalau di sini apa? Kalau di kita sebenarnya hampir sama ya, Pak ya. kita kan dituntut tadi Tridharma ya, ada pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian. Jadi kalau di kita memang kalau apalagi kalau D3 ya, Pak, D3 itu kan banyak prakteknya juga. Jadi agak vokasi berbeda, ya. Agak berbeda dengan yang S1. Kalau yang D3 itu kita ini di perkuliahan saja itu ini kita ibaratnya agak dimampatkan jadwalnya karena dia setiap semester harus praktek gitu. Iya. Kalau yang S1 ini agak santai, Pak, kecuali pas ada jadwal ini SKS untuk praktek di luar. Ya, itu juga mesti tapi hanya di semester yang berjalan itu saja yang nanti dimampatkan. Tapi kalau untuk yang D3 itu selalu seperti itu, kejar-kejaran terus karena semuanya sudah tertata begitu. Iya. Dan untuk lahan praktek memang sudah terpola baik ya, Bu ya. Ya, jadi kami kalau untuk lahan praktek kan kami sudah MOU juga dengan puskesmas, rumah sakit, klinik seperti itu menjadi lahan praktek untuk yang D3 maupun yang di kesehatan masyarakat. Nah, kebetulan kalau yang RMIK ini kan lebih banyak ke klinik maupun rumah sakit ya, jadi lebih banyak kita arahkan ke sana kalau yang D3. Tapi kalau untuk yang S1 ini lebih luas, Pak. Ada yang ke perusahaan. Kok bisa? Iya, karena kalau di
S1 itu ada minat kalau di S1. Gitu. Ada minat-minat yang nanti ketika mereka misalnya kalau pas praktek magang itu harus sesuai dengan minatnya. Contohnya minat apa? Nah, minat yang kalau yang di sini yang favorit itu ada promosi kesehatan, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian AKK sama ini satunya kesehatan lingkungan. Kalau S1 mengikuti pola yang universitas nggak ada KKN gitu juga? S1 ya. Mengikuti pola yang KKN semua prodi? Ya, untuk KKN karena ini mata kuliah wajib universitas. Nah, untuk yang KKN kemarin karena kita bidang kesehatan, kebetulan kami juga kemarin yang tahun kemarin KKN itu kita sudah bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Kita mendapatkan hibah untuk pelaksanaan KKN dengan tema stunting, Bapak. Itu jadi masalah nasional ya. Iya. Nah, yang dilakukan apa itu? Jadi lebih banyak share knowledge ya Pak. Jadi bagaimana mencegah stunting. Nah, ini terutama bagi ibu balita dan usia subur dan remaja tentunya. Stunting dimulai semenjak pernikahan, iya. Jadi sebenarnya kalau itu lebih dari ini Pak, perjalanan hidup. Jadi dari remaja itu harus sudah disiapkan, dari anak-anak sudah harus disiapkan, jangan sampai dia menjadi ibu yang kemudian diperhatikan ketika hamil. Telat ya? Iya. Agak telat ya? Iya. Jadi ketika mulai remaja, terutama pada saat mahasiswa ya, itu harus diberi pengetahuan yang baik gitu ya Bu ya. Nah Bu, kalau KKN kemarin itu di mana saja? Ini kalau yang khusus untuk stunting. Nah, Bu, ketika KKN itu kan tentu juga berkolaborasi dengan prodi lain begitu kan? Betul. Jadi kemarin macam-macam, ada yang di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul. Kemudian ada yang di Sukoharjo. Ya. Karanganyar Bu? Ada beberapa. Kayaknya saya pernah nemu loh Bu. Iya, ada. Pernah kolaborasi juga. Nggak salah. Jadi kalau yang kemarin teman-teman mahasiswa kami itu, jadi yang memang tersebar di beberapa kabupaten itu yang memang menjadi fokus kita untuk tahun kemarin. Gitu. Bu, kan rata-rata dari D3 rekam medis itu ada beberapa yang upgrade-nya ke D4. Nah, kenapa tidak ke D4 tapi langsung S1? Karena kan S1-nya belum ada. Betul. Tapi kebanyakan kan dia punyanya SKM ya. Atau yang lanjutnya ke Eskom ya. Gimana Bu melihat peluang ini? Kalau melihat peluang ini artinya alih jenjang gitu ya. Ada alih jenjang seperti itu. Ini sah-sah saja bagi mereka yang ingin upgrade ilmu ya. Karena kalau di S1 pun ada juga yang minatnya sistem informasi begitu Pak. Iya. Nah, kalau di kami, kalau yang dari D3 RMIK itu kalau misalnya melanjutkan ke S1 biasanya lebih banyak yang milih ke peminatan AKK karena dia lebih dekat Pak. Jadi administrasi dan kebijakan kesehatan itu dia lebih dekat karena biasanya yang AKK ini kalau di dinas atau di puskesmas itu jadi administrator. Tenaga administrator. Jadi kan deket nih kompetensinya gitu. Ya Bu, gimana ceritanya sih kemarin sampai mendapatkan akreditasi baik sekali? Ya tentu saja dari beberapa upaya yang sedang kami lakukan ya, dari misalnya tahun kemarin kami juga sudah mengupayakan untuk kami mendapatkan hibah untuk tahun kemarin. Salah satunya adalah hibah laboratorium rekamedik elektronik. Diwujudkan apa Bu? Dalam bentuk komputer Bapak. Jadi kita mengajukan hibah datang dalam bentuk barang. Jadi kita, sudah dalam bentuk barang, iya, bukan betul. uang ya? Bukan. Jadi kita sudah menerima, istilahnya terima bersih begitu dari. Terus isinya sistem informasi, kalau setelah datang kita kan ada uji fungsi sama keberfungsian sama pengecekan kesesuaian gitu. Dan itu sudah sesuai karena ini juga kita laporkan ke pemberi dana. Jadi
dari pihak ketiga, karena ini kan langsung perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dari Dirjen Vokasi. Itu digunakan untuk yang rekam medis itu, ERM itu? Iya. Oh iya, karena kan perkembangannya di lapangan ternyata pesat sekali ya. Sepengetahuan Ibu, saya biar nanti konsultasinya sama beliaunya kalau masih banyak nggak sih rumah sakit, balai medis yang masih menggunakan pola konvensional dulu? Oh, masih. Wow. Walaupun sebenarnya kalau dari peraturan perundangan kan harus diimplementasikan di tahun 23 kalau nggak salah ya kemarin itu sudah ini klinik ini sudah didorong semuanya harus menggunakan RME. Termasuk di klinik kami kan punya klinik Bapak. Oh, lab klinik ya? Yeah. Lab atau kliniknya? Klinik. Oh iya, yang di sana ya Bu ya? Yeah. Dekat yayasan. Yeah. Oh. Itu juga bisa menjadi media untuk praktek teman-teman dari RMIK. Jadi kami sudah per tahun 2003 kemarin di akhir itu kami sudah menyediakan untuk RME-nya kami sudah ini karena memang tuntutan ya Bapak ya. Walaupun menurut saya mungkin pasiennya dosen dan mahasiswa. Iya. Jadi ya untuk pasien kan memang ada beberapa yang dari luar. Oh ada. Ada. Cuman belum banyak, lebih banyak didominasi dari dalam gitu. Ya, Bu, dari akreditasi yang baik sekali itu kemarin yang sangat menonjol itu apa? Kok bisa sampai dapat baik sekali? Salah satunya sarana prasarana. Sarana prasarana. Kemudian itu ya, vital banget ya Bu ya? Iya. Okay. Karena untuk mendukung kompetensi tadi. Karena vokasi. Iya. Nah, enggak ada sarana prasarana untuk praktek bagaimana gitu ya? Betul. Oke, terus? Ya, karena kalau dari kurikulum ya Bapak ya. Kurikulum. Itu kami sudah men-setting juga terkait dengan kurikulum vokasi karena ini lebih banyak pada bagaimana mereka ini nanti menjadi tenaga terampil kan. Jadi kurikulum kita desain 60% itu praktek. Ya, karena D3 vokasi. Betul sekali. Jadi nanti mereka itu akan lebih mungkin lebih cekatan dan lebih menguasai kompetensi mereka di lapangan begitu. Nah, salah satu yang lainnya untuk akreditasi itu biasanya adalah atmosfer akademik. Emang yang diciptakan bagaimana sehingga atmosfer akademik kok bisa kondusif di sini? Ya. Jadi kami selalu menjalin hubungan baik dengan mahasiswa dan beberapa program kegiatan mahasiswa, terutama HMP, UKM-UKM yang ada di kita itu. Jadi setiap HMP itu mereka punya program Bapak. Jadi salah satunya ada misalnya seminar, mereka melakukan lomba-lomba kayak gitu. Kemudian ada juga melakukan kegiatan misalnya bakti sosial itu biasanya ada dan itu juga selalu bekerja sama dengan kami dan ada support juga dana dari kami. Jadi ada seminar juga yang mereka lakukan. Jadi ini semuanya juga mendukung kompetensi mereka, mengasah keterampilan mereka di dalam berorganisasi, kemudian juga selain untuk ini ya dari sisi keilmuan mereka juga dapat update. Iya. Iya, saya katanya mau disuruh jadi ngisi stasiun belum jadi. Nah, Bu, terus kemudian masalah tracking alumni. Nah, sudah banyak kerja di mana saja, Bu? Ya, kalau tracking alumni kemarin, karena pas data akreditasi kemarin kan ada juga nggak Bapak ya? Sampel ya. Ya, rata-rata mereka banyak bekerja di rumah sakit dan sesuai dengan rumah sakit dan klinik, tapi kebanyakan rumah sakit. Oh, ya. Kan ada juga tuh kita pantau dari sejak tahun 2000 itu ada juga lulusan itu yang kerja di asuransi. Ada juga nggak yang asuransi? Kalau yang dari D3 sepertinya enggak ya? Ada. Karena ternyata kenapa Kak di asuransi? Ternyata di asuransi itu ada masalah ini filing dan kemudian masalah hubungan masyarakat ya. Nah, itu ternyata masuk juga gitu. Nah, kemudian setelah di rumah sakit apalagi Bu? Ini ada yang berwirausaha juga. Oh, nah ini pasti ini pendukungnya mata kuliah kewirausahaan. Gimana ini Bu? Ya, kan jadi, tidak semuanya disebutkan untuk kerja kan? Ya, jadi
memang salah satu mata kuliah yang mendukung ada kewirausahaan juga. Jadi 2 SKC Bu ya. betul, nggih. Jadi selain mereka ini dapat teorinya, mereka juga diminta untuk kayak bagaimana menyusun proposal, kemudian bagaimana cara menghitung, ada budgeting juga. Ini ada mata kuliah pendukung juga, Bapak. Jadi penghitungan anggaran seperti itu. Jadi nanti nek usaha badi apa rugi. Ya itu jadi sebenarnya tidak hanya mata kuliah kewirausahaan yang mendukung gitu tadi, karena hanya mata kuliah kewirausahaan nanti jadi kayak pemasarannya bagaimana itu juga kalau mereka yang dalam bentuk produk itu juga agak susah. Iya. Nah, gimana Bu? Sekarang ini kan sudah banyak kayak Tokopedia affiliate, Shopee affiliate, TikTok Shop affiliate juga. Mereka mendapatkan materi juga sehingga mereka semasa mahasiswa pun bisa dapat penghasilan misalnya. Iya. Tapi kalau ya itu memang kalau sekarang kan mereka ya eranya di itu tadi digital ya digital ini tadi. Jadi memang mau tidak mau ya mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan tadi ya, platform-platform perdagangan istilahnya e-commerce gitu ya, untuk memasarkan, untuk apa ya istilahnya, untuk transaksi jual beli seperti itu. Dan saya kira itu juga banyak dimanfaatkan oleh para usahawan ya untuk ini. Dan saya kira dengan sekarang eranya teknologi, mereka semua tahu gitu, dan lebih banyak mungkin ke arah sana gitu. Sekarang kan nggak perlu ke pasar untuk bisa membeli sesuatu gitu. Ibu aja masih sering ke pasar atau pakai gini? Saya malah nggak pernah ke pasar, Bapak. Rewangnya ya Bu ya. Saya tuh ke pasar tuh bisa dihitung 1 tahun mungkin sekali, itu hanya untuk paling mengantar. Jadi saya jarang sekali pergi ke pasar karena memang ini ya, saya itu kalau suruh tawar-menawar takut, Bapak. Ya nggak usah nawar. Gini Bu, harganya berapa? 10.000. Ya udah 15.000 ya gitu Bu. Saya itu dari dulu kalau tawar-menawar agak sulit. Jadi saya kemampuan tawar-menawar itu ini, walaupun saya sebenarnya anak pedagang, Pak. Ibu saya itu pedagang, cuma saya tapi tidak mewarisi ya? Tidak mewaris, tidak punya bakat berdagang. Jadi kalau ada orang tawar-menawar gitu, ini apa namanya, saya itu istilahnya kalau pedagangnya ini harga sekian tuh saya manut-manut saja. Itu bagus itu. Bu, gini. Nah, unsur yang lainnya itu ketika akreditasi tinggi juga pastikan masalah prestasi yang dibuat oleh mahasiswa dan juga dosen. Nah, apa kira-kira yang sudah dibangun itu? Ya, kalau untuk prestasi mahasiswa beberapa ya Pak. Ini ada prestasi yang tingkatnya internasional. Wah. Ada yang tingkatnya nasional dan lokal. Wah, apa itu Bu? Kalau yang internasional kemarin kita sempat jadi juara 1 beberapa kali di forum internasional. Ini sifatnya lomba ya, lomba. Kalau kemarin kategori esai yang tidak salah itu yang internasional. Bahasanya apa Bu? Masa bahasa Jawa tidak ditakoke. Menyesuaikan Pak. Maksudnya berarti di sini pemahaman bahasa Inggrisnya juga ditekankan ya? Iya betul. Jadi ini juga mereka wajib mendapatkan mata kuliah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. I love you Bu. apa Bu? Yang lain prestasinya? Terus kemarin kalau di lokal itu kan kemarin juga ada ini ya, lomba. Kalau di sini ada lomba Mas dan Mbak Univet. Jadi kami juga ikut berperan serta. Yang tahun berapa ya? Yang tahun baru aja? Ya, tahun kemarin Mbak. Perasaan kemarin saya ngelipet ngonten kayaknya. Apa yang sebelumnya ya? Jadi yang ini kemarin itu juara 1 yang Masnya. Rekaman saya masih kayaknya tuh. Ya, jadi ada Mas, kalau nggak salah Mas Agung gitu. Ya, itu yang dari ini. Kemudian kalau yang dari Kesmas juga pernah sih dapat Mbak. Cuman tidak masuk yang juara 1, tapi kayaknya lebih ke favorit Pak. Yang penting kan sudah ada mencoba dan itu bisa mengharumkan nama prodi bahkan universitas Bu ya. Kalau dosen Bu?
Kalau dosen ini ada beberapa yang dapat hibah, hibah penelitian. Ini yang skalanya nasional yang kerjasama ya. Ini ada dari Aptirmik juga kemarin kita dapat, ada dosen yang dapat gitu. Kemudian yang DRPM Dikti itu juga ada yang dapat. Gitu. Jadi apa ya, kita selalu mengupayakan untuk bisa apa ya, meraih hibah-hibah yang skalanya artinya di luar dari Unifed gitu, yang bisa kita raih ya kita coba untuk bisa di rebutan untuk meraihnya gitu. Ya. Sekarang kita akan uji Bu Dekan. Bu, satu dosen itu rata-rata satu semester ngajar berapa SKS? Kalau di kita itu masih normatif ya Pak, masih artinya masih normal gitu ya, 12 sampai 14 SKS. Jadi ya, kalau dari si SKS ya sekian itu. Berarti pas. Memang kerjanya memang segitu targetnya. Karena kan dosen senior itu bukan yang dosennya yang banyak ngajar ya, yang paling sedikit ngajar. Dosen senior kok ngajarnya jauh kayak banget nganti bongkok. Nah, kemudian dosennya ada berapa Bu di prodi masing-masing dua ini? Kalau di prodi D3 RMIK ada 5 dosen. Oh, 5 standar. Ya, standar. Jadi sesuai dengan dikti. Tapi kalau yang di S1 Kesmas ada 10. Wah, mahasiswanya rasionya berarti lebih Bu? Iya. Jadi kalau di S1 Kesmas itu kenapa kami lebih banyak, karena memang rasio dosen mahasiswa kami juga lumayan. Jadi per tahun kemarin 1:40. Ini sudah ini sudah agak ideal dibanding yang dulu gitu. Kalau dulu kan kami ini rasio dosennya tinggi. Pernah sampai 1:60 lebih. Wow, kelas besar. Ya, itu dan itu akhirnya kita mengupayakan untuk nambah dosen. Jadi nambah dosen, dan ya tentu saja kalau dengan bertambahnya dosen kami juga ini ya mengharapkan kualitas untuk pelayanan ke teman-teman mahasiswa juga lebih baik dibanding yang sedikit, karena tentu saja tingkat kesibukannya akan beda ya, lebih tinggi, mungkin teman-teman nyari dosen aja kesulitan gitu. Berarti mahasiswanya lebih dari 600 ya? Ya sekitar 600-an untuk saat ini. Yang peminatnya memang bagus. Ya, sementara ini seperti itu kalau untuk yang Kesmas, karena ini Bapak. Jadi kalau S1 itu yang Kesmas banyak dicari. Salah satunya itu tadi yang kalau yang sering banyak dan selalu kelas besar itu peminatan Promkes itu banyak. Karena banyak dibutuhkan. Salah satunya di Puskesmas itu wajib ada. Oh gitu. Iya, jadi seperti itu. Dan kalau kemarin tidak salah itu kan akan ada kebijakan satu desa itu nanti harus ada tenaga kesmasnya juga sebagai pelayanan primer. Jadi ini mungkin dari teman-teman yang dari D3 itu juga banyak yang berlomba-lomba untuk alih jenjang gitu. Selain mereka juga mungkin ketika di tempat kerja yang mereka pegang saat ini berbeda. Jadi mereka akhirnya menyesuaikan. Muloknya apa Bu yang diberikan kepada mahasiswa? Konten lokal gitu ya. Jadi kalau di kita itu ada beberapa mata kuliah yang mendukung keilmuan gitu. Kemudian untuk mendukung tadi kegiatan penalaran minat bakat itu kan tadi yang ada kegiatan-kegiatan yang bersifat keorganisasian. Kemudian ada yang penalaran itu juga kami ada PKM. Terus ya banyak yang bisa diikuti teman-teman mahasiswa untuk apa ya, mengembangkan keilmuan, meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan yang apa kalau yang S1 ya sesuai dengan minat gitu. Jadi semuanya terasa ya Bu ya. Ya betul. Jadi tidak hanya pandai saja gitu. Perilaku juga terbentuk, kemudian wirausahanya terbentuk, semuanya terbentuk. Jadi kan tidak semua lulusan itu tertampung di rumah sakit karena kan juga terbatas ya Bu ya. Iya, betul. Bu, makanya apa sih dulu kok bisa pinter gitu?
Kalau ya makanya seperti yang lainnya ya. Kan mungkin beda, wong kesehatan sama orang bukan kesehatan. Apa ya sama aja? Sama aja. Oh sama. Asupannya juga sama. Oh sama. Bu, bagaimana membagi waktu dengan keluarga? Sibuknya kayak gitu ya kayaknya. Jadi ya kalau memang di kantor kan memang sudah punya tanggung jawab ya. Jadi di kantor itu ya pasti setiap hari kita kantor sesuai dengan jam kerja. Jam berapa sih? Jam berapa sih? Kalau dari ketentuan ya sampai jam 3. Dari jam 7:30. Kok ketentuan? Ya, ketentuan dari universitas. Cuman kita biasanya lebih, Bapak. Maksudnya lebih pagi, lebih bablas gitu? Lebih bablas. Oh. Bisa sini. Karena kalau menyimpan itu bisa 24 jam loh Bu ya? Iya betul. Apalagi kalau kita sebagai dosen itu kadang-kadang di rumah itu masih mengerjakan tugas. Waduh, parah ini. Ini anaknya nangis. Oh menangis? Betul. Nggak dikomplain sama anak-anak Bu? Anak bojo mungkin enggak ya? Kalau anak-anak nggak dikomplain? Komplain juga Bapak. Ini kapan kita mainnya mah? Gitu. Mainnya sama ibu orang lain. Enggak mau, harus mungkin kalau terutama ketika hari libur. Nah kalau minggu itu saya juga harus berbagi ya dengan bermasyarakat kan. Kalau minggu itu biasanya saya jatahnya keluarga sama ini kegiatan kemasyarakatan. Jadi kalau misalnya ada Dharma Wanita itu kan biasanya macam-macam. Ikut juga. Ikut Jadi beberapa yang saya ikut itu ada PKK ya, PKK di Dawis itu ada, kemudian di tingkat dusun, tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat kecamatan, sama ini beberapa yang organisasi yang include-nya sebenarnya di situ tapi ada kelompok masing-masing kayak misalnya bank sampah itu kebetulan saya menjadi ketua bank sampah ini karena ketika ngumpul gitu tuh biasanya mereka kalau sudah yang punya usul siapa itu mesti yang jadi iya Mas silakan semua ide mesti kan harus duwe perencanaan. Betul sekali. Jadi saya ketika mencetuskan ide misalnya ayo kita melakukan bank sampah gitu. Terus bagaimana teman-teman setuju? Piwi, yus mau silakan. Iya betul. Terus nyusun ketua, anggota, sekretaris, bendahara dan anggota yang lainnya siapa aja gitu. Ya udah, semuanya udah sepakat, nggak usah pilih-pilih. Ibu aja gitu. Pernah nggak ngalami tengah malam itu cenut, terus mau sare gelibak nggak bisa gitu? Wah itu kalau pas ini Pak. Tanggal tuh Pak. Iya. Jadi matanya inginnya tidur, cuman di pikirannya itu masih bekerja. Ada yang sempat seperti itu. Ada yang kadang sampai tidur pun bekerja Pak. Waduh, iya. Jadi kita merasa seperti bekerja gitu. Mimpi kerja. Ya, ternyata bermimpi. Bajunya diketingnya ke komputer. Karena masuk ke ini ya alam bawah sadar Bawah kita. sadar. Jadi kalau kita biasanya banyak agenda yang harus segera diselesaikan itu biasanya sampai seperti itu. Jadi kayak rasanya makanya begitu kita bangun kok capek ya. Pak, karena mimpinya juga kerja. Mimpinya kalau mimpi kerja. Bu, kalau mau tidur tuh nyiapkan minuman Bu di sampingnya Bu. Bu, coba bayangkan dulu waktu belum jabat, masih jadi dosen biasa. Bedanya apa? Ya, tentu saja kalau dari sisi tanggung jawab ya Pak. Kalau kita kan misalnya dosen biasa ya kita hanya berperan sebagai dosen biasa yang di situ tidak punya peran misalnya tanggung jawab untuk mengambil keputusan. Kemudian kalau ada masalah itu kita kan enggak bisa ini ya. Tapi kalau begitu menjabat ya, kita menjadi tidak ya harus total seperti itu. Nggak bisa kemudian bukan masalah saya, artinya tidak seperti itu. Jadi ketika kita sudah menerima ini ya untuk mau mengemban amanah itu ya harus istilahnya total bahwa kita ketika bekerja ya harus mengerjakannya dengan lillahi ta'ala tanpa Subhanallah. Itu yang saya tanamkan ke saya. Kalau saya
sudah menerima, saya harus melaksanakan dengan ikhlas itu. Karena saya nggak mau memperberat hati saya, memperberat langkah saya gitu Pak. Iya, itu akan menjadi beban untuk kita sendiri, membuat secara fisik dan psikis kita juga nggak nyaman. Dan kita sudah sakit sebelum sembuh. Iya betul. Jadi saya suka sama teman-teman, makanya kalau sudah apa ya, kadang kan masih ada yang ini ya, harusnya kemarin nggak begini-begini. Kan ada yang kadang begitu ya Pak ya. Jadi sudah keputusan diambil bareng-bareng, ternyata masih ada yang begitu. Loh, nggak boleh seperti itu. Kalau begitu sudah ini ya kita laksanakan. Karena apa? Pasti akan nanti akan muncul yang macam-macam begitu kita tidak tadi ya melaksanakan dengan ikhlas, itu akan memperberat tadi yang entah itu dari sisi langkah, entah dari sisi hati dan pikiran kita mesti akan berat. Dan itu selalu saya tanamkan untuk saya sendiri, karena biar saya juga ketika melaksanakan ya sudah loss lillahi ta'ala, pokoknya seperti itu. Baik buruk nanti biar orang lain yang menilai. Jadi kalau saya kebetulan saya orang yang apa istilahnya cenderung cuek ya Pak. Ya saya seperti ini kalau mau menilai apa adanya. Ya baik ya seperti ini, kalau penjenengan menilai buruk ya seperti ini. Saya tidak perlu menjelaskan apa yang saya kerjakan pada orang yang tidak menyukai saya kan Pak ya. Saya kalau nggak disukai kan malah bagus Bu. Orang ngutang terusan. Betul. Orang ngutang. Nek baik itu kan mesti ngutang jile. Bu, Tridharma itu kan yang paling berat itu kan mesti riset. Nah, bagaimana untuk di dua prodi ini, Bu? Iya betul. Riset jurnal terusan. Jadi kebetulan untuk riset ya, kami kalau untuk yang skala nasional kan memang masih terbatas, ya. Dan kebetulan ya karena salah satunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, misalnya jabatan fungsional, kemudian riset pemula Bu. Iya, kemudian ada ini skor Sinta itu ternyata ini, jadi untuk bisa mengajukan hibah penelitian atau pengabdian itu sekarang dilihat dari skor Sintanya. Saya pernah ranking 20 dulu. Jadi kebetulan di kami semuanya hampir rata-rata dosen muda. Oh. Beda dengan yang. Tapi sudah ber-NIGN kan? Sampun semua, sudah berjapa. Jadi kami kalau untuk yang tenaga pengajar kami sudah nggak ada, jadi semua sudah berjava. Cuman javanya masih ini ya. Yang lektor ada berapa Bu? Ada 4. Oh, yang lain masih asisten ahli. Iya. Kayaknya bakal dipertahankan itu Bu, karena biar dapat sebutan ahlinya. Ini sekarang sudah ada 6 dosen yang sudah upgrade untuk pengajuan. 7, ada 7 dosen yang sudah upgrade untuk pengajuan Java. Jadi kenaikan, karena ini kan nanti tetap setiap 2 tahun sekali kita akan diingatkan untuk kenaikan Java. Dekan yang jos. Karena kesulitan dimanapun biasanya apa? Mereka punya berkas banyak, ini tidak terorganisir, sehingga lupa untuk maju. Nah, itu gimana Ibu mengkondisikan teman-teman dosen? Oh, di fakultas itu kan kami sudah punya data ya, jadi. Oh, dikumpulkan. Jadi kita punya data nih, si A, dosen A ini dia Javanya tahun berapa? Dia akan punya naik lagi di tahun berapa, itu kami sudah punya data. Kalau nggak naik Bu? Ya biasanya kami bersurat memberikan ini surat cinta. Ya, surat cinta ke dosen yang bersangkutan untuk mengajukan itu ya. Karena kalau yang tidak mengajukan itu biasanya ada ini biasanya kurang memenuhi syarat. Oh, karena kalau di perguruan tinggi sebelah itu kalau nggak waktunya nggak naik di SP loh Bu. Kalau di SP itu semua tunjangannya jugruk. Karena gaji pokoknya sama tunjangan besar tunjangannya. Iya. Jadi kalau di kita ya biasanya masih toleransi untuk dibantu ya, kesulitan di mana? Karena ada beberapa yang bukan karena kita tidak bisa tidak mau naik ya, tapi karena memang persyaratan yang harus ini, terutama biasanya untuk di risetnya Pak. Jadi yang ke jurnal tadi, karena kan untuk masuk ke jurnal itu kan lama sekali. Ya, terutama yang bereputasi itu lama sekali. Jadi kita itu ngantrinya itu kadang tidak hanya
sebulan 2 bulan tuh tahunan Bapak. Jadi kita itu yang menjadi internasional ya Bu telat. ya? Jadi harusnya Kan nggak bikin jurnal sendiri? kami sudah punya jurnal sebenarnya. Punya satu ya? Dua. Kami sudah punya jurnal jurnal yang manajemen, administrasi kebijakan kesehatan, sama jurnal kesehatan masyarakat. Kalau besok aku bisa masuk ke sini ya? Iya. Jadi kami punya 2 jurnal. Tapi ngantrinnya ya begitu. Jadi kalau untuk jurnal kan memang dibatasi. Untuk yang dari dalam ya boleh menginput ke jurnal kita, cuman kita dibatasi. Maksimal 40%. Kalau nanti ada yang ada hubungannya sama komputer nanti boleh kan kita Jadi saya ada 2 itu jurnal yang komputerisasi. Di kami kan untuk jurnalnya tadi masih jurnal prodi ya Pak ya? Yeah. Masih jurnal prodi, dan ya memang kalau sekarang kebetulan kayaknya OJS-nya sudah berubah menjadi OJS 3. Dan itu kemarin kita dapat pelatihan juga dari universitas, dari rumah jurnal di tingkat universitas, karena di satu universitas banyak jurnal. Jadi ada beberapa yang mereka kesulitan untuk di OJS 3 sehingga dapat pelatihan untuk bisa mengoperasionalkan gitu, biar lancar untuk penerbitan jurnalnya. Berarti besok usul sama Pak Bu Rektor, ada jurusan ilmu komputer. itu kayaknya teknik ya Pak ya. Dulu kemarin kayaknya masih tidak harus teknik ilmu komputer. Ya, maksudnya kalau di kita kan kemarin ada teknik, jadi lebih ke teknik. Kalau komputer kesehatan mungkin agak bukan maksudnya di prodi, bukan di universitas. Betul. Ya itu kan kesulitan dimanapun pasti kan riset dan jurnal gitu loh. Dan kemudian pasti berikutnya kalau pengabdian masyarakat kan banyak kan bisa rombongan gitu Bu ya. Betul. Kalau pengabdian apa yang dilakukan Bu? Pengabdian sebenarnya banyak yang pengabdian itu dari mahasiswa juga dari dosen sudah kita lakukan. Collab ya? Iya. Dan untuk riset juga kita ini ya collab juga? Ya collab juga dengan mahasiswa. Jadi semuanya baik pengabdian maupun penelitian itu semuanya kita wajib mengikut sertakan mahasiswa kita. Iya, nilainya juga lebih tinggi ya Bu ya. Betul. Dan kalau Bu, kalau jurnal juga masukkan ke jurnal eksternal gitu? Iya, nah itu yang tadi yang dibilang ya. Kemudian ini kan kalau kami kan mencari jurnal yang dari luar itu kan ya lumayan ngantri gitu. Antriannya itu Pak yang masukkan jurnal internasional aja Bu. Jurnal internasional mahal Bapak. Berapa? Nah, jadi kalau yang berapa? Itu bisa puluhan juta. Enggak. Ya kan? Malah saya tidak recommended kalau sampai lebih dari 500 US. Enggak recommended karena kalau lebih dari 500 US berarti ada kemungkinan nggak beres. Iya. Kemungkinan lo ya. Iya, saya merekomendasikan itu yang antara 100 sampai 500 US-an. Di Malaysia itu ada yang 100 US. Udah internasional Scopus. Iya. Saya tuh kalau ngobrol sama teman-teman yang ini ya dari luar, KKMIK itu, kami mengajukan jurnal di ini ada sekian puluh juta, mahal sekali saya. Ya ternyata memang sekarang syaratnya untuk S2 lulus juga harus jurnal internasional sudah diberlakukan juga. Ya betul. Dan itu kayak istilahnya agak jadi ya itu bisa di sisi lain bisa menjadi pemicu kita untuk maju, tapi di sisi lain juga bisa menjadi faktor penghambat yang untuk bisa memasukkan sampai accepted itu kan butuh waktu. Kalau yang sudah terorganisir dengan baik itu kan memang sudah ada timelinenya dari dia masuk kapan di review sampai keputusan accepted atau ditolak itu kan sudah ada. Tapi ada beberapa yang ini saya kemarin punya pengalaman, 1 tahun saya nunggu nggak ada pemberitahuan. Iya. Nggak ada kabar. Iya, nggak ada. Apakah masih dalam tahap review atau karena kalau ada proses tentu kita
sudah nggak bertanya-tanya. Tapi kalau sudah 1 tahun tidak, ini akhirnya artikel saya cabut karena sudah ini ya kelamaan ya. Iya, kelamaan. Kalau seperti itu kan kita menjadi tidak produktif dari sisi jurnalnya. Padahal kita juga setiap semester kan di review untuk laporan kinerja BKD kita. ya. Betul. Di setiap semester BKD harus kita laporkan, dan kita untuk yang setiap jabatan fungsional tadi kan ada syaratnya. Jadi dia harus jurnal Sinta sekian untuk ini. Bu, kalau di dekanat, bagaimana Ibu menghimpun dosen-dosen agar tetap kondusif? Ya, kalau di kami kebetulan dosen-dosen kami juga relatif masih muda semua ya Pak. Dan larinya masih kenceng ya Bu ya? Iya betul. Dan walaupun mayoritas ibu-ibu, tapi masih sangat bisa diandalkan untuk ini. Dan kami memang mungkin masih kental kekeluargaannya. Jadi ketika kita ada masalah memang sering kita florkan, baik itu di dewan dosen ataupun di rapat pimpinan fakultas. Jadi selalu kita komunikasikan untuk beberapa masalah yang memang harus kita bahas. Kemudian kalau ada informasi-informasi yang memang harus kita share ke teman-teman dosen juga kita ini kan. Jadi kita ya lebih transparan seperti itu, sehingga tidak ada yang kemudian saling kasak kusuk gitu, yang kemudian ini ya Pak menjadi penyakit hati gitu. Jadi insya Allah kalau di kami tidak ada yang kemudian main sikut, apalagi kalau di kita itu rata-rata kalau ditanya gitu pilih jabat atau tidak, mereka lebih pilih nggak mau gitu. Betul, kalau di sebelah enggak Bu, kalau di sebelah itu jabatnya itu kalau dia udah dapat mobil, dapat biaya bensin, udah pengen sampai nendang koncone. Kalau di kita malah kalau bisa nggak ada yang jabat gitu. Kalau ditanya tuh nggak mau ini. Jadi rata-rata biasanya ini. Jadi kita rapatkan, kemudian karena mayoritas suara dari teman-teman minta untuk maju, lah itu baru sudah mau tidak mau akhirnya jadi hampir semuanya seperti itu. Baik di pemilihan di dekanat, Kaprodi juga seperti itu Pak. Nggak ada yang mau saya tak maju gitu, nggak ada. Itu unjuk Bu. Iya, mesti harus ditunjuk dan didorong bareng-bareng gitu baru mau untuk maju mendaftar untuk seleksi. Kalau mahasiswa Bu, itu dari mana saja Bu yang di sini? Kalau mahasiswa kami yang di FKM IKA itu sudah ada kayaknya dari Aceh ada, dari Irian Jaya ada. Mereka tahu dari mana? Sudah sampai. Tahu dari mana kok? Ada yang dari teman, ada yang melalui website seperti itu. Jadi ya informasi-informasi ini memang kebanyakan mereka dapatnya ini dari dari alumni, dari teman yang sudah sekolah di sini atau dari orang tua atau kerabat, biasanya seperti itu. Ini ada beberapa yang dari Papua juga yang jadi lengkap ya dari Sabang sampai Merauke. Iya betul, yang Kalimantan, Sulawesi ada. Ini dari Sumatera, ujung Sumatera sampai dari Papua ada saat ini. Kalau begitu Bu, jadi kan yang kesehatan masyarakat, mahasiswanya kan bisa banyak. Menurut Ibu karena apa? Ya salah satunya itu tadi karena dekannya cantik. Biasanya temen-temen kalau di kita ya kayaknya karena ini dosennya lebih banyak perempuan Pak. Tapi enggak juga ya. lebih ini kalau mereka tertarik untuk lanjut studi di kita itu salah satunya ya karena memang dapat informasi dari alumni, dari kerabat itu tadi Pak. Jadi kalau dari hasil survei kami itu kebanyakan dari situ. Jadi dari alumni, dari kerabat yang kemudian dari mahasiswa yang saat ini existing. Iya, sitting di sini itu dapat informasi itu kemudian ikut daftar. Peran media? Peran media juga banyak karena mereka biasanya juga ini ya
kan punya media sosial yang kami juga punya media sosial, baik itu website, Instagram, itu yang istilahnya menginformasikan kegiatan-kegiatan kami. Jadi kegiatan yang ada di kita, misalnya ada seminar kayak gitu, itu kami posting. Kemarin juga kita mengadakan seminar dan itu gratis, dan pesertanya sampai 2050. Masya Allah. Karena gratis. Dan mereka dapat benefit. Kalau di kesehatan biasanya ada SKP. Nah, SKP ini kan dibutuhkan untuk untuk kompetensi mereka. Jadi kalau yang mau memperbarui STR kan harus tetap mengumpulkan upgrade keilmuan kayak gitu. Ini dan itu pelaksananya kebetulan mahasiswa. Itu sampai, dan pesertanya itu juga lengkap Pak, dari Sabang sampai Merauke kemarin itu. Ya, Asosiasi Profesi saya udah lihat Pormiki. Gimana perannya Bu terhadap prodi? Ya, kita untuk prodi D3 RMIK memang aktif di Pormiki ya. Kemudian ada asosiasi profesi ya, yang di situ ya prinsipnya kita kan beriringan untuk membesarkan ya di 3 RMIK kompetensinya, karena salah satu ini kan harus bergandengan dengan organisasi profesi ya Pak ya. Jadi ketika kita dalam pembelajaran saja, kadang kita ada dosen tamu yang ya, dari Pormiki, ya. Kemudian ketika di akhir itu kan juga kita selalu mengundang dari Pormiki juga, mengundang dari Pormiki untuk ini kayak misalnya sumpah profesi itu selalu setiap, dan selalu mesti akan mendapatkan istilahnya kayak wejangan juga dari ketua Pormiki. Terakhir, harapannya apa Bu? Harapannya karena kami ya di prodi D3 RMIK maupun S1 Kesehatan Masyarakat ini harapan kami ya tetap eksis ya di dalam mencerdaskan bangsa, terutama kemudian memenuhi harapan dari teman-teman mahasiswa untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan, terutama terkait dengan kompetensi. Tentu ini harus menjadi jaminan. Jadi kurikulum kami itu juga sudah kita ini ya sesuaikan dengan asosiasi. Karena masing-masing kan punya asosiasi yang di situ juga mengeluarkan kurikulum nasional yang harus kita ini. Kemudian dari situ kita tinjau kurikulum kita untuk kita sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Dan ini menjadi salah satu jaminan agar teman-teman mahasiswa itu tidak melenceng dari profil yang sudah ditentukan dari masing-masing profesi tadi. Luar biasa teman-teman, semoga perbincangan ini bermanfaat, menginspirasi naik kuliah neng kini. Makasih Bu, waktunya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How should we do it?